Sofi, yang sudah dilakukan oleh Lentera Sintas kan tindakan kuratif, katakanlah seperti itu ya, support group dan preventif ke sekolah-sekolah. Program apa lagi yang sedang atau akan segera dijalankan Lentera? Sebenarnya sih selain itu yang sedang kita lakukan juga adalah advokasi. Memang kalau advokasi ini kita sifatnya lebih ke suportif lah, mungkin bukan pemain inti ya, karena kita membantu teman-teman di Komnas Perempuan untuk ikut mendorong atau mengawasi RUU kekerasan seksual yang sedang dibahas di DPR. Nah, ini juga kan masih kontroversial dan Sofi dengan teman-teman juga bersuara kencang ini soal RUU kekerasan seksual. Ya, jadi memang kalau kita lihat ada dua. Yang kemarin sudah terbit kan Perpu Kebiri oleh Presiden Jokowi ditandatangani. Yang sekarang sedang dibahas di DPR adalah RUU penghapusan kekerasan seksual yang dibuat oleh atau dirancang oleh teman-teman di Komnas Perempuan. Nah, kemarin kami sebenarnya sangat menghargai usaha Presiden Jokowi yang sudah dengan cepatnya menanggapi kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan Perpu. Nah, tapi kemudian arahnya kembali lagi mungkin jadi sedikit, kalau dari kacamata kami melihatnya jadi sedikit salah fokus gitu. Karena terlalu reaktif. Terlalu reaktif satu, dan akhirnya malah fokus kepada hukuman kepada pelaku, sedangkan kembali lagi seakan-akan negara tidak mempertimbangkan apa yang terjadi pada korban. Sehingga akhirnya kembali lagi korban merasa tidak pernah dibela oleh negara. Jadi kalau kita lihat selama ini yang dirasakan adalah ketiadaan campur tangan pemerintah atau dukungan pemerintah, dukungan negara kepada pemulihan korban. Nah, harapannya lewat RUU penghapusan kekerasan seksual yang saat ini sedang diajukan oleh teman-teman di DPR, kami ingin melihat adanya perubahan paradigma tersebut, bahwa bukan hanya kita melihat peningkatan hukuman untuk pelaku, tapi juga bagaimana harus dilakukan kita mendukung korban. Nah, yang kita lihat adalah tiga hal yang paling penting adalah dukungan psikologis, dukungan hukum, dan dukungan medis. Contoh sederhana, ada hal ini temuan yang kita temukan di survei kita, bahwa ada ternyata penyintas kekerasan seksual yang menyatakan bahwa dia tidak melaporkan kasus kekerasan seksualnya karena mahalnya proses pelaporan. Mahalnya proses pelaporan. Nah, ini kan kemudian menjadi tanda tanya gitu. Meskipun persentase yang menjawab seperti itu tidak banyak, tapi begitu ada satu yang menjawab seperti itu, kan kita mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh korban ketika dia visum, ketika dia kemudian menjalani proses BAP, ketika dia harus masuk proses pengadilan, membayar dukungan psikolog mungkin. Lagi menyewa pengacara misalnya. Betul. Nah, jadi kita kemudian jadi bertanya-tanya, jadi sebenarnya apakah negara melihat ini menjadi sebuah masalah? Karena kalau kita lihat dari proses yang diambil atau langkah-langkah yang diambil saat ini oleh negara, hal itu belum masuk ke dalam pertimbangan. Bagaimana kemudian Sofi dan teman-teman juga mengencourage para penyintas ini agar mulai berani bicara? Nah, ini sebenarnya akhir-akhir ini adalah pertanyaan yang paling sering saya dapatkan, bahwa saya sebagai campaign director dari Mulai Bicara selalu ditanyakan, jadi kalau penyintas mau mulai bicara tuh gimana caranya gitu. Sebenarnya di balik pesan Mulai Bicara yang kami rancang ini sebenarnya adalah untuk memulai pembicaraan dengan penyintas, Anda harus memulai pembicaraan itu tersebut. Jadi kita mulai harus proaktif, dengan dahulu memulai pembicaraan itu tidak sendiri. hanya menunggu mereka yang berbicara. Betul. Jadi sebenarnya Mulai Bicara ini bukan kita meminta para penyintas untuk mulai bicara, tapi kita mengajak masyarakat untuk mulai bicara sehingga para penyintas akan merasa aman untuk mulai bicara. Nah, ini nih yang penting ya, artinya bahwa kita juga harus berkontribusi aktif untuk membuat masalah-masalah yang banyak terpendam ini terungkap dengan jelas. Betul. Ya. Dan kalau kita tidak melakukannya secara aktif, maka perubahan tidak akan pernah terjadi. Karena kembali lagi kita selalu merasa bahwa masalah itu bukan masalah saya karena tidak terjadi pada saya. Tapi ketika itu terjadi pada orang lain, tidak menutup kemungkinan mungkin lain kali itu akan terjadi di lingkungan kita terdekat. Mungkin nggak kita langsung, tapi mungkin saudara kita atau teman kita atau seseorang yang kita kenal atau bahkan kita sendiri. Jadi sebenarnya yang kita inginkan adalah bahwa masyarakat mulai merasa terpanggil untuk mulai bicara tentang isu kekerasan seksual ini. Dan jangan lagi menganggap ini hal yang tabu. Betul. Sesederhana orang tua, ayah dan ibu, bukan hanya ibu, tapi juga peran aktif ayah untuk memberi informasi yang baik kepada anaknya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, tentang menghargai
tubuhnya sendiri dan menghargai tubuh orang lain. Jadi mengembalikan otoritas tubuh kepada anak itu sendiri, bahwa tubuhmu adalah milikmu dan apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap tubuh orang itu, terhadap tubuh anak ini adalah sebuah pelanggaran kalau tidak mendapatkan persetujuan. Jadi sesimpel untuk menyempatkan waktu beberapa menit untuk bicara dengan anak, untuk memahami apa itu, supaya anak memahami apa itu kekerasan seksual, apa yang harus dipahami oleh anak dalam konsep kekerasan seksual, apa yang sentuhan yang aman, sentuhan yang tidak aman, sehingga mereka paling tidak sudah mendapat paparan awal atau dibekali sedikit pengetahuan supaya dapat melindungi dirinya sendiri. Nah, ini sesuatu yang bisa kita lakukan. Iya. Sofi, satu kalimat singkat pesan Sofi kepada para penyintas di luar sana untuk bisa bangkit lagi dalam hidup. Saya bersamamu dan mari kita mulai perubahan bersama-sama. Oke, Sofi, terima kasih. Selamat meneruskan perjuangan. Sama-sama. Terima kasih. Ya, pemirsa. kasih. Ya, sampai di sini Female Zone episode kali ini. Kita berjumpa lagi pekan depan, tentunya dengan narasumber inspiratif lainnya. Female Zone, inspirasi perempuan Indonesia. Sampai jumpa.